Koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Hai, sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Nia Mandi Mustikawati dari SMP Negeri 6 ini yang menjadi CGP Angkatan 11 Provinsi Banten. Nah, dalam koneksi antar materi di sini, adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Dalam pembuatan koneksi antar materi ini terdapat beberapa panduan. Yang pertama yaitu buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Yang pertama yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Adapun kesimpulan menurut saya tentang pemimpin pembelajaran adalah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah sosok yang menggunakan pendekatan berbasis kekuatan dengan memanfaatkan aset dan sumber daya yang ada di sekitarnya. Mereka fokus untuk menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat mendukung dan meningkatkan proses pembelajaran secara efektif. Adapun cara implementasi di lingkungan kelas yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan kreativitas mereka. Yang kedua, menggunakan semua ruang dan fasilitas yang ada untuk mendukung pembelajaran. Yang ketiga, bekerja sama dengan guru lain untuk mengelola sumber daya di kelas dengan lebih baik. Dan yang keempat, memanfaatkan dana yang tersedia untuk kebutuhan kelas. Dalam hal ini adalah kas kelas. Yang kedua, implementasi di lingkungan sekolah. Nah, yang perlu kita lakukan atau cara implementasinya adalah membentuk komunitas di sekolah yang fokus pada pengembangan sekolah. Yang kedua, memanfaatkan semua sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan semua anggota sekolah untuk mencapai tujuan bersama yaitu visi sekolah. Yang keempat, menggunakan area sekolah yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, memanfaatkan dana sekolah untuk kepentingan sekolah secara keseluruhan. Dan implementasi untuk lingkungan di sekitar sekolah atau masyarakat di sekitar sekolah yaitu dengan bekerja sama dengan orang tua murid untuk mendukung kegiatan sekolah. Kedua, membangun hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolah. Yang ketiga, aktif berpartisipasi dalam melestarikan dan mengembangkan budaya lokal di sekitar sekolah. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan lembaga lain seperti Dinas Pendidikan, lembaga kesehatan, dan keamanan untuk meningkatkan kenyamanan sekolah. Panduan kedua yaitu pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Nah, dalam pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid dengan menjadi lebih berkualitas, yaitu di mana sekolah memiliki 7 aset utama yang sangat berguna untuk meningkatkan sumber daya, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan, modal politik, modal agama dan budaya, serta modal finansial. Jika ketujuh aset ini dikelola dengan baik, maka proses pembelajaran murid akan menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Di sini contoh penerapan untuk aset modal manusia yaitu kepala sekolah dan guru yang berkomitmen dalam mengajar dan berbagi pengetahuan. Mereka akan membuat pengalaman belajar murid menjadi lebih baik. Ini akan berdampak pada peningkatan prestasi belajar murid.
Yang kedua, modal sosial. Dengan adanya norma dan aturan yang jelas, seperti tata tertib, murid akan lebih disiplin. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang ketiga, modal fisik, yaitu sarana dan prasarana yang baik seperti ruang kelas dan alat belajar akan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Jika dikelola dengan baik, kualitas pembelajaran dapat meningkat. Contoh penerapan untuk modal lingkungan atau alam, yaitu di sini, lingkungan atau alam sekitar sekolah bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Misalnya, kebun sekolah dapat digunakan untuk belajar tentang tumbuhan dan lingkungan. Selanjutnya, modal politik, yaitu dengan kebijakan dari kepala sekolah yang mendukung murid dan kerjasama dengan dinas pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pengajaran. Misalnya, mengadakan pelatihan bagi guru akan meningkatkan kualitas pengajaran. Yang keenam, yaitu modal agama dan budaya. Dengan adanya kegiatan positif seperti berdoa bersama dan gotong royong dapat membentuk akhlak baik pada murid. Ini memudahkan proses belajar karena murid lebih disiplin dan saling menghormati. Yang terakhir yaitu contoh penerapan di modal finansial, yaitu dengan memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dapat digunakan untuk keperluan operasional dan kegiatan belajar sehingga mendukung proses pembelajaran yang lebih baik. Panduan yang ketiga yaitu keterkaitan antar materi, dalam hal ini modul 1 dengan modul 3.2. Di sini saya akan memaparkan keterkaitan koneksi antar materi modul 1 dengan modul 3.2. Yang pertama yaitu yang terdapat pada modul 1.1. Nah, pada materi di modul 1.1 menjelaskan bahwa guru berperan sebagai pemimpin yang membantu murid dengan mengembangkan semua potensi yang mereka miliki. Dan selanjutnya modul 1.2, guru yang menjadi pemimpin dalam pembelajaran bisa meningkatkan keterampilan mereka agar pembelajaran lebih baik dan mendukung murid. Dan materi di modul 1.3 yaitu seorang pemimpin perlu memiliki pandangan yang jelas untuk membawa perubahan yang positif dengan fokus pada kekuatan dan aset yang ada. Selanjutnya modul 1.4 yaitu budaya positif sangat penting untuk menemukan akhlak yang baik sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman. Selanjutnya keterkaitan modul 2 dengan modul 3.2. Yang pertama di modul 2.1 yaitu guru dapat mengadaptasi cara mengajar sesuai dengan kebutuhan murid sehingga setiap murid bisa mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Kemudian modul 2.2. Dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan emosional yang baik agar bisa bertanggung jawab atas semua keputusan yang diambil. Dan yang terakhir modul 2.3, di mana pemimpin perlu menggunakan teknik coaching dalam mengelola semua sumber daya yang ada di sekolah. Yang terakhir keterkaitan modul 3.1 dengan modul 3.2, di mana seorang pemimpin harus dapat membuat keputusan yang baik berdasarkan nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan universal saat mengelola sumber daya. Hal ini penting agar proses belajar menjadi lebih baik dan mendukung murid sehingga kualitas pembelajaran meningkat. Selanjutnya pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Di sini sebelum saya mempelajari modul 3.2, saya berpikir bahwa aset hanyalah benda fisik di sekolah dan lebih fokus pada kekurangan atau masalah yang ada di sekolah tanpa mencari solusi. Namun, setelah atau sesudah saya mempelajari materi di modul 3.2 ini, saya menyadari ternyata terdapat 7 aset yang dapat dikembangkan untuk menciptakan sekolah yang nyaman dan mendukung murid. Seorang pemimpin perlu menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk memaksimalkan potensi yang ada di sekolah. Dan selanjutnya, panduan yang terakhir yaitu pemikiran saya yang sudah berubah setelah mempelajari modul 3.2. Adapun yang sudah berubah pada diri saya setelah mempelajari modul 3.2 yaitu yang pertama poin kreatif, yaitu di sini guru harus kreatif dalam mengelola sumber daya untuk menciptakan pembelajaran berkualitas. Yang kedua aset.
Ternyata di sini ada 7 aset utama yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah. Yang ketiga yaitu murid, di mana murid dengan latar belakang yang berbeda bisa dijadikan aset jika dibina dengan baik. Dan yang terakhir yaitu pendekatan. Dengan menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di sekolah. Demikian pemaparan materi saya tentang koneksi antar materi modul 3.2 ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.